umurnya dipanjangkan oleh Allah. Karena memang iblis sudah minta, pernah berdoa kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umurku sampai hari berbangkit. Maka kalau sudah iblis berdoa, Allah terima, nanti keturunan pun juga akan dipanjangkan. Tetapi setan-setan anak botornya iblis ini kata mati-mati, Pak. Beda dengan bangsa jin yang tidak untuk jadi keturunan iblis. Sama-sama bangsa jinnya, cuman bedanya kalau iblis dan keturunannya akan menjadi setan khusus. Tapi kalau jin yang lain yang bukan keturunan iblis, ada yang beriman, ada yang soleh, ada yang juga membangkang, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak mau beribadah, ada yang Islam, agamanya juga macam-macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa wa min 'ilmin la yanfa wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, para mustami'in, mustami'at, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman. Dengan rahmat, hidayah dan bimbingannya, kita bisa melangkahkan kaki lalu melaksanakan sholat berjemaah. Amal yang semacam ini hanya akan dikerjakan oleh orang yang dibimbing, digerakkan hatinya oleh Allah. Pada pembahasan ini para hadirin, kita akan membicarakan tentang godaan-godaan setan. Setan merupakan sebuah sifat yang berasal dari kata tasyaitonu, syaitonah yusyaitinu syaitonan, yang artinya merupakan tindakan keburukan atau berbuat buruk dan berbuat jahat. Jadi kalau disebut setan, berarti sebuah sifat yang jahat, yang buruk. Dan setan itu terdiri dari bangsa jin maupun bangsa manusia. Seperti yang Allah firmankan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisiki pada hati manusia, minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Kalau ada yang membisik-bisiki, menghalangi dari jalan Allah, menjadi penghalang untuk melaksanakan taat kepada Allah, ini setan. Ya siapapun, kalau umpama di antara kita ada yang menghalangi orang datang ke masjid, setan. Rupanya manusia. Setan yang berupa manusia. Itu yang kelihatan itu. Setan manusia. Nah, yang tidak kelihatan ini dari bangsa jin. Quran telah menyebut, menceritakan tentang
Setan yang pertama adalah iblis, merupakan kepala dari para setan, dan perbuatan jahat, perbuatan buruk, pembangkangan pertama yang dilakukan oleh iblis karena memiliki hati yang tidak baik, yang sombong, yang menentang kepada Allah. Ceritanya begini, iblis merupakan makhluk Allah yang tercipta dari percikan api. Sesuai dengan firman Allah, wal jan khalaqnahum min naris samum, dan jan kami ciptakan dia dari percikan api. Sehingga menurut sebagian para ulama, al-jan nama lain dari iblis, atau al-jan merupakan nenek moyang bangsa jin dan dia iblis. Ada yang mengatakan, berpendapat al-jan itu nenek moyang bangsa jin, cuman bukan iblis. Tapi yang pasti iblis merupakan kepalanya para setan. Itu sudah pasti, Pak. Nah, dialah yang menciptakan, yang pertama kali berbuat kejahatan, yang menebarkan berbagai macam penentangan-penentangan, berbagai macam pelanggaran. Karena memang dialah yang memproklamirkan untuk menggoda, merayu, menyimpangkan umat manusia sesuai dengan yang telah dikatakan, Rabbi fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum ajma'in. Ya Allah, karena Engkau telah membuat aku tersesat, mengutuk aku, maka aku akan goda, aku akan ganggu, menghias-hiasi mereka, keturunan Adam akan digoda, diganggu sampai menyimpang, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Oleh karena itu para jamaah, iblis merupakan bangsa jin, tetapi dia merupakan raja setan. Nah, ketika iblis diturunkan ke bumi, banyak ulama salaf yang menyebut iblis pada akhirnya memiliki keturunan. Ada yang mengatakan 5 keturunan, ada yang mengatakan 9. Dari 9 itulah yang nanti melahirkan keturunan yang banyak. Hanya saja keturunan iblis itu memang khusus untuk menjadi setan yang umurnya dipanjangkan oleh Allah. Karena memang iblis sudah minta, pernah berdoa kepada Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari berbangkit. Maka kalau sudah iblis berdoa, Allah terima, nanti keturunan pun juga akan dipanjangkan. Tetapi setan-setan anak botornya iblis ini kata mati-mati, Pak. Beda dengan bangsa jin yang tidak untuk jadi keturunan iblis. Sama-sama bangsa jinnya, cuman bedanya kalau iblis dan keturunannya akan menjadi setan khusus. Tapi kalau jin yang lain yang bukan keturunan iblis, ada yang beriman, ada yang soleh, ada yang juga membangkang, ada yang beribadah kepada Allah, ada yang tidak mau beribadah, ada yang Islam, agamanya juga macam-macam. Samalah dengan kehidupan manusia, yang beda itu alamnya. Tapi kalau iblis keturunannya itu yang dipanjangkan oleh Allah. Sedangkan jin umurnya ditentukan ajalnya. Meskipun perbandingannya dengan kita manusia,
jin memiliki usia yang lebih panjang. Ada yang 300 tahun, ada yang 500, tapi mati juga, Pak. Nah, dari situlah para jemaah, setan yang tidak akan pernah mati sampai hari kiamat memang ditugaskan oleh iblis untuk mengintai, menggoda manusia. Ada yang dikirim ke pasar agar memunculkan di tengah-tengah orang yang bertransaksi jual beli bagaimana cara bisa curang atau jual beli yang riba. Ada yang dikirim oleh iblis supaya menggoda bagaimana orang tidak sholat, kalaupun dia sholat mengganggu dalam sholatnya. Ada yang dikirim untuk merusak rumah tangga, ada yang dikirim dengan pekerjaan yang macam-macam, intinya mencegah dari jalan Allah. Oleh karena itu para jemaah, godaan setan baik keturunan iblis ataupun setan dari bangsa jin yang kadang mengganggu kita, ya, ada jin yang soleh yang baik. Biasanya jin yang soleh itu tidak mau mendekat manusia, tahu mereka alamnya beda. Tapi jin yang tidak soleh ini yang kadang menjadi juga pengganggu. Makanya kata Allah dalam surat Al-Jin, wa anna minnas solihun, dan diantara kami bangsa jin ada yang soleh juga. Wa minna duna dzalik, ada juga yang tidak soleh. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Nah, yang tidak baik inilah kadang menjadi penggoda, pengganggu manusia juga. Kadang dipakai oleh para dukun, dikirim buat menimbulkan penyakit, maka sakitlah orang akibat sihir. Karena kemampuannya diberikan oleh Allah dengan kemampuan yang berbeda antar manusia. Kan jin ini halus, Pak, ya. Dia bisa masuk dalam tubuh manusia, dia bisa terbang, dia bisa cepat mencari informasi, dia bisa menciptakan sesuatu yang manusia tidak bisa. Kan dalam Quran diceritakan ketika Ratu Balqis mau datang ke Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman. Sebelum datang Ratu Balqis, Nabi Sulaiman berkata kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, siapa di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balqis?" Maka menjawablah jin ifrit, "Saya bisa, wahai Tuhan, ya Nabi Allah, saya bisa. Sebelum engkau duduk di atas singgasanamu, singgasana Ratu Balqis sudah bisa datang." Lalu ada seorang pemuda yang dia berkata, "Ya Nabi Allah, saya bisa lebih cepat daripada itu. Sebelum engkau mengedipkan matamu, singgasana Ratu Balqis sudah sampai ke sini." Heran ini, siapakah pemuda ini? Ternyata pemuda ini adalah pemuda yang soleh, yang kalau berdoa diterima oleh Allah. Sehingga jin ifrit dia kaget, disangkanya hanya dia yang mampu, ternyata ada yang lebih hebat, lebih cepat yang dikerjakan oleh manusia yang soleh, dan itu dikalahkan dengan doa. Maknanya apa? Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah tidak perlu takut dengan bangsa jin. Memang kemampuan mereka berbeda, Allah kasih kemampuan, bisa membuat sesuatu yang aneh. Karena ada cerita, Pak, ya, tiba-tiba ada bis di tengah hutan, ada bis, karena sebelum pagi bis dengan rombongan ini lewat di sebuah, ya, semacam perkotaan yang megah lah, masuk ke situ, masuk. Ternyata pagi harinya bangun dari tidur, supir dan penumpangnya ada di hutan.
dan tidak ada jalan mobil, tidak ada. Lalu siapa yang bisa membuat demikian? Yang bisa membuat demikian dikerjakan oleh jin, karena bis tadi masuk lewat perkampungan jin, sehingga orang yang melihatnya, manusia yang melihat seakan-akan masuk sebuah istana yang besar, sebuah kota yang megah. Ternyata itu perkampungan yang ada di hutan. Tapi dengan kekuatan doa yang kita panjatkan kepada Allah, maka setan tidak bisa menembus, tidak bisa melakukan apapun. Maka dari itu para jamaah, doa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mencegah jangan sampai setan-setan, baik setan keturunan iblis ataupun setan dari jin, jangan sampai mengganggu kita. Dengan apa caranya? Yakni dengan banyak berdoa dan berzikir. Misalkan mau naik kendaraan, bacalah doa naik kendaraan. Diajarkan oleh Rasul, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca doa itu, Pak. Kalau misalkan kepanjangan doanya, boleh baca yang lebih pendek. Tak hafal gula, tak masalah. Bismillah cukup. Yang penting berdoa, sehingga yang namanya setan tidak bisa mengganggu di tengah jalan, atau mencegah, atau menciptakan kecelakaan. Kan pernah dulu pengalaman, Pak ya, naik mobil ini. Naik mobil. Di dalam mobil ada suara seperti mercon, Pak. Padahal tidak ada orang hidupkan mercon, ngecetrol. Lalu lupa menyadari kalau ketika mau naik mobil, naik kendaraan itu tidak baca doa, langsung baca doa Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Ternyata suara tadi hilang. Disangkanya suara tadi muncul dari rem atau mesin mobil. Ini di dalam mobil loh, Pak. Ada suara aneh. Dan doa-doa yang lain. Berikut akan kita bacakan tentang godaan setan. Ada sebuah hadis doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita baca, dijadikan zikir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah hafal semua, Pak ya. Fi kulli yaumin mi'a marrah, setiap harinya 100 kali. Kanat lahu adla asyri qawin, maka dia dapat pahala seperti membebaskan 10 budak. Dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'a hasanatin, tidak cukup itu, dia ditulis mendapatkan 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'a sayyiat, dan dihapus darinya 100 keburukan.
wa kanat lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika, dan dia mendapatkan perlindungan dari setan pada hari itu, hatta yumsiya, sampai sore. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma jaa bihi, dan tidak ada orang yang melakukan, yang tidak ada yang mendapatkan yang lebih afdal daripada illa ahadun amila aksar min zalik, dan akan mendapatkan yang lebih afdal daripada itu, yakni orang yang membacanya lebih dari 100 kali. Jadi ini termasuk zikir, Pak. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Itu sudah dapat 100 kebaikan, 100 keburukan dihapus, termasuk juga dilindungi dari setan. Kalau ada orang berbuat jahat, mau kirim penyakit, njak orang madura santet, Allah kasih perlindungan. Atau pergi ke mana saja, pergi ke hutan, ke tempat yang angker, karena dia sudah baca ini doa, maka setan tidak bisa nembus. Apalagi dibaca dengan lebih daripada 100. Kalau misalkan mau baca ini, silakan jadikan amalan. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, karena setan mengintai. Setan mengintai kita. Iblis dan keturunannya, mereka tidak pernah tidur. Sedangkan kita yang diintai selalu tidur. Dicari lengahnya kapan. Sedangkan jin dari jenis ifrit juga kadang mengganggu kita dalam keadaan yang kita tidak sadar. Misalkan lengah kita tidak berzikir kepada Allah, atau ketika masuk ke tempat-tempat yang di situ ada perumahan jin, di hutan, di pinggir jalan, atau mungkin di rumah kita ditempati banyak jin, lalu kita masuk di situ, bisa jadi terganggu, atau masuk ke dalam kamar mandi, karena memang kamar mandi tempat-tempat kotor ditempati oleh jin kata Rasul. Lubang-lubang itu tempat jin. Makanya kalau masuk kamar mandi ada doanya. Doanya Allahumma bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari gangguan setan laki-laki maupun perempuan. Karena yang akan mengganggu setan laki dan perempuan. Nah, kalau kita baca itu, setan tidak bisa melihat aurat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu buka auratnya, masuk ke dalam kamar mandi, ke WC, toilet, setan ditutup pandangannya. Lah ini remeh loh. Persoalan yang remeh. Hanya sebatas baca doa, tapi akibatnya besar. Ada orang masuk kamar mandi, keluarnya sakit perut, sakit toot. Mungkin Mbak ketika masuk kamar mandi tidak doa, dia terinjak setan, terinjak anak jin, bisa. Atau bahkan ketika dia mau tidur, Nabi menganjurkan kalau mau tidur supaya kasurnya dikibas, kepes 3 kali, Pak. Suruh kepes 3 kali. Karena kata Nabi, barangkali di situ ada setan, ada anak jin yang bermain-main, tidur-tiduran juga. Sehingga disingkirkan dengan cara dikibas 3 kali. Lalu baca doa, tidur. Kan ada kisah nyata, Pak ya. Ada anak, ini anak-anak sakit demam, diperiksa ke puskesmas, ditidurkan di kasurnya, kasur rumah sakit. Bukan malah jadi baik,
malah tambah parah penyakitnya Pak. Awalnya sakit demam, malah kesurupan. Setelah diterapi ternyata Pak, kata jinnya, dia tidur di kasur itu meniduri anakku, matilah anakku, maka saya dendam kepadanya. Memang rumah sakit identik dengan mayat gitu ya. Makanya pentinglah kita banyak-banyak berdoa, berzikir kepada Allah, termasuk baca ini. Karena setan mengintai baik dari keturunan iblis maupun yang lainnya. Hanya perbedaannya, kalau jin dari jenis ifrit itu mengganggunya, mengintainya biasanya di malam hari Pak. Di malam hari mengintainya. Ada di siang hari mereka itu tidur. Jin di siang hari tidur, sedangkan di malam hari jin ini bangun. Beda dengan kita manusia. Di siang hari kita ini bekerja. Kalau masuk malam hari istirahat kita. Dan ini dijelaskan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza stajnahal lailu, apabila sudah mulai malam, gelap. Au kana junhul laili fakufu sibyanakum. Kalau sudah mulai gelap, maka tahanlah anak-anak kalian. Tahan di rumah. Jangan dikasih keluar. Jangan dibiarkan berkeliaran. Kenapa demikian? Karena kalau sudah datang kornai syaitan, yaitu tanduk setan, biasanya menjelang maghrib mereka sudah mulai bangun, berkeliaranlah setan-setan. Terus kalau subuh sudah mulai terang, maka setan-setan mulai masuk tidur istirahat. Ya, enjak noreng matura bila sorop areh mun parak maghrib nak kana je pak keluar. Ini ternyata ada hadisnya loh Pak. Fakufu sibyanakum, tahan, cegah anak-anak kalian jangan keliaran, jangan keluarkan dari rumah. Karena kalau dibiarkan keluar dari rumah, rentan diganggu jin. Jangan orang metuna Pak, erok torok. Dan ini betul terjadi loh Pak. Ada anak masih kelas 3, sakit perut, sembelit, tidak bisa buang air kecil Pak. Tapi minum air terus. Dia nangis teriak-teriak. Diperiksa ke dokter, difoto, tidak ada penyakit. Hasilnya itu kata dokternya ini tidak ada penyakit, semuanya normal hasilnya. Tapi si anak nangis sampai berkali-kali difoto. Heran nih dokter, ini penyakit apa ini? Ternyata diterapi dengan doa dan bacaan Quran. Intinya apa? Dia diganggu bagian lambungnya, bagian supaya tidak bisa buang air kecil dan air besar. Minum terus Pak, 3 hari 3 malam tidak bisa buang air kecil. Coba minum terus, tapi tak bisa kemih, nangis. Setelah ditanya sebelum sakit Bu, apa yang dikerjakan ini anak? Sebelum sakit, sore harinya menjelang maghrib, anak ini jalan-jalan, kata Mbok, Lingkar Timur. Pulang dari situ dia sakit, berarti erok torok. Maksudnya rentan Pak ya. Tapi mun ke masjid suruh ngacingi suruh mangkat Pak, mangkat. Kan biasanya kita kalau maghrib itu kan ngaji Pak ya, anak-anak kita. Terus kata Nabi, fa inna syaitana tantashiru hina idzin, karena setan-setan berkeliaran di saat itu. Fa idza dhahabat sa'atun minal asya' fa idza dhahabat sa'atun minal isya'i fakhulluhum. Tapi kalau sudah berlalu waktunya dari isya, maka silakan biarkan. Kalau sudah habis isya boleh main-main. Boleh main-main. Wa aghliq babaka, dan tutuplah pintumu. Kalau maghrib tutup pintu.
Ini merupakan rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau menutup pintu, hadza sirrun min yamna min dukhuli syaitan. Ini merupakan rahasia yang bisa mencegah setan masuknya ke rumah dengan cara ditutup pintunya. Kan setan itu katanya bisa nembus sana sini, tapi kalau ditutup pintu ternyata kok tidak bisa. Lah ini rahasianya, Pak. Rahasianya tutup pintumu, tutup jendelamu, jangan kasih. Karena ini adalah rahasia dari Rasul. Jangan kita berpikir katanya setan bisa masuk, bisa ini. Pokoknya tutup pintunya untuk mencegah supaya jangan masuk. Mangana mun rip mangrib cek muka labeng, Pak. Mun bisa entep tutup labeng. Terus lanjut kata Nabi, wazkur ismallah, sambil berzikir. Tutup pintu sambil berzikir. Wa atfi misbahaka wazkur ismallah, matikan lampumu sambil berzikir kepada Allah. Ini kapan ini? Tentu bukan di waktu maghrib, Pak ya. Karena di waktu maghrib itu biasanya ngudi lampu. Yang dimaksud kalau mau tidur baru matikan lampu. Ternyata para jamaah, orang tidur dalam keadaan dimatikan lampu gelap itu diteliti di dalam ilmu kedokteran. Tidur dalam keadaan gelap ternyata itu membuat peredaran darah lancar. Berbeda dengan tidur dalam keadaan ada cahaya lampu. Cuman mun orang tak biasa tidung petang, Pak, pasti aku tak kira mati lampu, Pak. Walaupun ini bukan perkara halal haram, Pak ya. Ini masalah anjuran saja, masalah keduniaan lah. Tapi ini yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah tidur. Cuman kalau umpama kita ini tidak terbiasa tidur gelap tadi, mati lampu tak tuling itu tedung, Pak. Padahal ketika tidur dalam keadaan gelap itu membantu kesehatan ternyata. Ini rahasia, Pak. Wazkur ismallah, sambil kamu berzikir kepada Allah. Terus kata Nabi, wa auki siqaaka wazkur ismallah, dan tutuplah air minummu sambil berzikir kepada Allah. Wa khammir ina'aka wazkur ismallah, dan tutuplah bejanamu sambil berzikir kepada Allah. Ada anjuran supaya menutup tempat minum. Kalau tadi kan mematikan lampu. Kalau zaman dahulu lampunya kan terbuat api, Pak ya. Kenapa? Lampu templek zaman dahulu itu. Selain daripada ada rahasia kesehatan, di zaman dahulu kan tidak ditemukan rahasia ini. Ya mungkin pencegahannya supaya jangan sampai ada binatang masuk, misalkan tekos masuk lebat nengi temar, lalu bisa menjatuhkan minyak, menyebabkan terjadinya kebakaran. Kalau sekarang pakai lampu, Pak ya, meskipun tidak pakai lampu dari api, tapi perintah ini tetap yang sifatnya anjuran, bukan kewajiban. Dan kata Nabi supaya juga menutup bejana, tempat-tempat air minum ditutup. Kenapa demikian? Karena dijelaskan dalam riwayat yang lain, dalam setahun ada wabah penyakit yang turun di malam hari, yang masuk ke dalam rumah orang, lalu masuklah ke dalam air yang diminum. Ketika diminum menyebabkan penyakit menimpa penghuni rumah ini dan keluarganya, sehingga bisa menularkan kepada orang lain. Makanya supaya mencegah tidak terjadinya wabah penyakit yang turun setiap tahunnya,
tutup bejana, tutup apa? Ember-ember yang ada airnya. Ya termasuk juga mungkin kamar-kamar mandi, tutup pintunya, Pak. Itu dimaksud supaya tidak ke alam bebas secara langsung. Wazkur ismallah, sambil berzikir kepada Allah, walau an ta'rida alaihi syai'an, walaupun kamu hamparkan apapun di atasnya, yang penting ada upaya untuk menutup. Terus para jemaah sekalian, kembali kepada persoalan setan. Karena setan akan mengganggu manusia kapan dan di mana saja. Kita perlu upaya melindungi diri dengan berbagai macam doa. Setan akan mengganggu dalam ibadah kita pun juga terus dia mengintai dalam solat kita. Makanya Nabi menyebut, kalau salah seorang kalian mau melaksanakan solat, falyaqul, maka berdoalah, baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini sebelum takbir dimulai, berdiri, sebelum memulai niat, boleh dianjurkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena kalau sudah dia masuk dalam solat, dia bertakbir, gangguan setan yang paling kuat ketika orang sholat. Loh, jangan disangka loh, Pak, orang sedang khusyuk-khusyuknya, kelihatan badannya khusyuk, pandangannya ke bawah, kelihatan khusyuk. Itu jangan disangka, saya yakin, bukan hanya saya, jemaah juga begitu. Kelihatan khusyuk, yang dibaca berkomat-kamit bacaannya, tapi pikiran kadang muncul, Pak. Pikiran ngapur kamu. Karena syaitan terus mengintai, mencari cara bagaimana mengganggu dalam sholat. Sehingga untuk menimbulkan khusyuk sangat susah sekali. Karena memang ada gangguan dari luar. Syaitan mengintai kita. Nah, termasuk juga kalau berjamaah supaya dirapatkan shofnya, biar tidak ada setan yang masuk. Dirapatkan shof biar setan tidak masuk di situ. Bukan berarti nanti biarkan renggangkan softnya biar setan ikut sholat. Baca kejenap. Tidak begitu, Pak. Karena setan mengganggu kita. Makanya dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. Kata Rasul, "Idza nudiya bis salat." Apabila ada panggilan solat, muadzin azan, adbara syaitanu walahu durat, maka syaitan lari dan terkentut-kentut. Karena kalau syaitan mendengar azan dikumandangkan, dia kepanasan. Tapi sudah insya Allah ya. Saya kira cukup karena hadisnya sedikit panjang. Semoga ini bermanfaat dan saya mohon maaf. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.